Berikutnya, kita akan coba login menggunakan akun yang memiliki hak akses sebagai wali kelas. Nah, apabila Bapak dan Ibu guru sebagai wali kelas, di sini nanti akan ada keterangan di mana pada wali kelasnya akan ada keterangan iya, dan nanti akan ditunjukkan Bapak dan Ibu menjadi wali kelas untuk kelas apa. Selain itu, perbedaannya terdapat pada sidebar. Di sini terdapat banyak menu yang terbuka, yang mana menu ini hanya bisa diakses oleh wali kelas saja. Seperti misalnya nilai sikap spiritual dan nilai sikap sosial untuk memasukkan nilai sikap, kemudian nilai absensi untuk menginput nilai absen, menu ekstrakurikuler untuk memasukkan menu ekskul, menu nilai ekskul apabila ada, kemudian menu prestasi untuk menginput nilai prestasi tambahan apabila ada juga, kemudian menu catatan untuk memasukkan catatan wali kelas, dan menu cetak rapot dan cetak ledger untuk melihat print out rapotnya nanti akan seperti apa. Tetapi untuk proses pencetakan rapot dan ledgernya itu dilakukan hanya oleh operator saja. Tetapi di sini Bapak dan Ibu guru sebagai wali kelas nanti bisa mengecek print out rapotnya seperti apa. Nah, kita langsung saja kita akan coba untuk melakukan input nilai sikap, yaitu nilai sikap spiritual dan juga nilai sikap sosial. Nah, di sini misalnya kita akan coba untuk memasukkan nilai sikap spiritualnya terlebih dahulu. Kita klik menunya. Nanti setelah kita masuk ke dalam menu nilai sikap spiritual, terdapat list mengenai anak-anak yang ibu bapak wali kelasi. Kemudian di sini terdapat dua bagan, yaitu selalu dilakukan dan mulai meningkat, di mana pada bagan selalu dilakukan terdapat dua pilihan atau dua kolom yang harus diisi. Kemudian bagian mulai meningkat hanya satu saja. Nah, di sini apabila kolomnya kita klik, ini terdapat terdapat pilihan sikap-sikap tertentu yang dilakukan oleh anaknya. Nah, di sini pada bagian yang selalu dilakukan, Bapak dan Ibu silakan pilih kira-kira mana saja sikap yang biasa dilakukan oleh anak tersebut. Untuk memilih sikapnya, antara kolom yang pertama dan kolom yang kedua itu harus berbeda. Kemudian pada bagian yang mulai meningkat, di sini juga tidak boleh memilih pilihan sikap yang sudah dipilih pada bagian selalu dilakukan. Nah, di sini misalnya untuk bagian selalu dilakukan, kita sudah memilih menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya dan juga memberi salam pada saat awal dan akhir kegiatan. Nah, pada bagian yang berbeda, pada bagian mulai meningkat, di sini kita harus memilih sikap yang lain selain yang sudah dipilih pada bagian selalu dilakukan. Kita pilih bersyukur misalnya. Sama juga dengan sikap-sikap untuk siswa-siswi yang lain, silahkan dipilih sesuai dengan sikap dan kepribadian siswanya masing-masing. Nah, untuk melakukan penginputan nilai sikap, baik yang spiritual ataupun nanti yang sosial, di sini Bapak dan Ibu tidak bisa mencicil hanya satu siswa saja atau sebagian siswa, tetapi proses penginputan nilai sikapnya harus serentak untuk semua siswa secara sekaligus. Jadi, apabila ada 37 siswa di sini, maka pada saat satu kali penginputan kita harus menginput untuk semua siswa sekaligus. Jadi tidak bisa hanya satu persatu saja. Kemudian di sini yang harus dijelaskan lagi adalah intinya adalah pada 3 kolom sikap ini yang dipisahkan dengan bagan selalu dilakukan dan bagan mulai meningkat. Di sini untuk ketiga kolomnya kita harus memilih sikap-sikap yang berbeda untuk setiap kolomnya. Jadi tidak bisa apabila kita memilih sikap yang sama untuk kolom yang berbeda. Tetapi di sini untuk setiap kolom yang beda kita harus memilih sikap yang berbeda-beda juga. Seperti ini misalnya. Yang pertama menjalankan ibadah, kemudian memberi salam dan bersyukur. Nah, ini bisa dilakukan karena tidak ada sikap yang sama yang dipilih di dalam kolom-kolom tersebut. Apabila sudah kita inputkan semuanya, maka tinggal kita klik simpan. Dan nanti nilai sikapnya akan disimpan dan akan ada notifikasi bahwa nilai sikapnya berhasil disimpan. Itu untuk memasukkan nilai sikap spiritual. Kemudian berikutnya untuk nilai sikap sosial, di sini kurang lebih sama seperti nilai sikap spiritual. Jadi dalam satu kali penginputan kita harus serentak menginputkan nilai sikap untuk semua siswa, dan apabila kita lihat di sini di tabelnya terdapat sama juga, jadi dibagi menjadi dua bagan, yaitu selalu dilakukan dan mulai meningkat. Nah, di sini
pada bagian selalu dilakukan terdapat 7 aspek penilaian sikap. Nah, di sini terdapat jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri. Kemudian pada bagian yang terpisah juga, pada bagian mulai meningkat, di sini apabila kita klik pilihannya juga terdapat aspek sikap yang sama. Nah, untuk teknis penginputannya seperti ini. Jadi pertama kita harus menyesuaikan dengan kepribadian dari siswanya masing-masing. Nah, kemudian kita isi dulu pada bagian yang selalu dilakukan. Kita pilih kira-kira mana saja sikap yang sesuai dengan anak tersebut. Nah, di sini kita tidak boleh menceklis semua aspek yang ada di sini, 7-7 tidak boleh. Maksimal kita hanya bisa memasukkan 6 saja untuk bagian selalu dilakukan. Nah, di sini misalnya saya tidak akan menceklis 6. Misalnya saya hanya mengisi 2 saja. Misalnya jujur dan disiplin, karena misalnya untuk siswa Adam itu dia selalu jujur dan disiplin. Nah, kemudian pada bagian yang terpisah, pada bagian yang mulai meningkat, terdapat pilihan kurang lebih sama seperti tadi. Nah, kita tidak boleh memilih aspek sikap yang sama yang sudah dipilih pada aspek yang selalu dilakukan. Misalnya di sini pada bagian selalu dilakukannya kita sudah menceklis jujur dan disiplin. Nah, pada bagian yang mulai meningkat, kita tidak boleh memilih aspek yang sama. Kita harus memilih aspek yang berbeda. Misalnya di sini kita memilih tanggung jawab. Nah, seperti itu kurang lebih untuk teknis penginputannya. Dan di sini kita harus menginputkannya secara serentak untuk semua siswa. Nah, di sini misalnya saya sudah melakukan penginputan nilai sikap sosial untuk semua siswa, tetapi di sini hanya untuk contoh saja ya. Jadi hanya satu aspek sikap yang saya checklist pada bagian selalu dilakukan. Nah, apabila sudah kita isi untuk semua siswa, maka berikutnya kita klik simpan. Dan nanti di bagian pojok kanan atas terdapat notifikasi bahwa nilai untuk sikap sosialnya berhasil disimpan seperti ini. Artinya nilai sikap sosialnya sudah masuk ke dalam aplikasi raport. Seperti itu. Intinya untuk teknis penilaian yang nilai sikap sosial, kita pilih pada bagian yang selalu dilakukan, kita checklist mana saja aspek sikap yang biasa dilakukan oleh siswanya. Tetapi pada bagian yang mulai meningkat, itu kita tidak boleh memilih aspek sosial yang sama yang sudah kita pilih pada bagian yang selalu dilakukan.